Tuh. Apa kabar antum pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, 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 yes. Ya. Mudah-mudahan antum semua selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di setiap harinya kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan juga ilmu yang yang akan antum dapat nanti mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, kita akan mencoba untuk memberikan beberapa pelajaran ya tadi yang sudah disampaikan sih saat home visit ya. Namun ada beberapa siswa juga yang belum bisa mengikuti home visit karena terkendala beberapa hal ya. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan mencoba melakukan beberapa pembelajaran ya, yaitu di subtema 3 ya, pembelajaran ketiga dan keempat. Nah, kali ini Bapak akan memulai dengan bermain bulu tangkis ya, subtema 3 di pembelajaran ketiga. Nah, antum bisa lihat di halaman 93 ya. Nah, di halaman 93 ini ada antum bisa lihat di situ gambar ya, gambar dua orang yang sedang bermain bulu tangkis. Nah, di sini mereka sedang melakukan permainan ya, permainan bola bulu tangkis. Kemudian cara memainkannya yaitu dengan cara apa? Dengan cara memukul ya bola kok ke dalam melewati net ya, melewati net yang ada di tengah-tengah permainan lapangan tersebut sampai si lawannya kalah ya. Itu caranya apa? Cara memainkannya ya dimainkan oleh dua orang dengan menggunakan raket ya dan di situ. Nah, kalau kita baca ya di teks yang ada di halaman 94 tentang permainan olahraga bulu tangkis ya, antum dengarkan terlebih dahulu ya. Nah, nanti dipahami ya apa sih yang terdapat dalam buku teks tersebut. Nah, di dalam cerita ini ada di dalam teks ini ada bermain bulu tangkis. Pada jam istirahat, Pak Budi dan Pak Iwan bermain bulu tangkis di lapangan sekolah. Wira, Bion, Rio, dan Ayu menyaksikan Pak Budi dan Pak Iwan bermain bulu tangkis. Pak Budi dan Pak Iwan bermain di lapangan. Di tengah-tengah lapangan dibatasi oleh net. Ya. Nah, net tahu ya antum net? Net itu jaring ya. Net adalah pembatas berupa jaring yang membentang di antara dua bidang permainan. Pak Budi dan Pak Iwan memegang dan mengayunkan raket ya, raket ya. Pak Budi menepis kok ke arah Pak Iwan. Shoot gitu. Pak Budi dan Pak Iwan bermain dengan semangat sekali. Rio suka dengan olahraga bulu tangkis. Ya, setelah permainan bulu tangkis selesai, Rio pun menghampiri Pak Budi. Kemudian Rio meminta Pak Budi mengajari bermain bulu tangkis. Pak Budi kemudian menjelaskan cara bermain bulu tangkis dan Rio pun menyimak penjelasan Pak Budi dengan sesama. Nah, pada teks cerita ini, teks bacaan ini ya, antum bisa pahami ya dan bisa ambil garisnya atau secara singkatnya isi dalam teks tersebut adalah Wira, Bion, ya, Rio dan Ayu mereka menyaksikan Pak Budi dan Pak Iwan memainkan bulu tangkis di lapangan, ya. Kemudian Rio meminta Pak Budi untuk mengajarinya agar agar bisa memainkan bulu tangkis seperti yang dilakukan Pak Budi ya. Nah, itu antum bisa buat ya. Di situ rangkumannya bisa dituliskan di halaman 94 ya. Nah, setelah antum mengetahui tadi ya permainan bulu tangkis, nah di sini juga di halaman 95 ya kita bisa menemukan beberapa kosakata.
kosakata baru yang belum antum pahami ya pada bacaan tadi, kita akan coba menemukan ya dan mengungkapkan maknanya ya. Yang pertama di sini kosakata barunya apa? Bulu tangkis ya. Nah, bulu tangkis ini maknanya apa? Yaitu permainan ya, permainan ya. Permainan yang dilakukan oleh dua orang dengan menggunakan net ya atau raket. Nah, kemudian kosakata yang kedua apa? Ada di sini net. Nah, di sini tadi net Bapak sudah jelaskan. Net adalah pembatas berupa jaring yang membentang. Maknanya itu net itu kalau makna singkatnya itu adalah jaring ya. Kemudian yang ketiga di sini ada raket. Nah, raket ini alat pemukul bola ya atau pemukul kok di sini ya. Itu gunanya raket ya. Kemudian ada kok. Nah, kok ini adalah bola yang digunakan untuk bermain bulu tangkis atau bola raket ya, bola badminton. Nah, kemudian di kosakata yang keduanya ada antum bisa menggunakan kalimat-kalimat baru yang menukarkan contohnya di sini bulu tangkis. Ya, nah, kalimatnya seperti apa? Panasui bermain bulu tangkis. Kemudian net misalkan. Nah, yang kedua net misalkan. Nah, net ini antum bisa tulis di kalimatnya di tengah-tengah lapangan dibatasi oleh net ya. Kemudian yang ketiga raket. Nah, raket kalimatnya Pak Budi dan Pak Iwan memegang dan mengayunkan raketnya. Itu boleh ya. Kemudian yang keempat kok ya. Antum bisa tulis kalimatnya Pak Budi menepis kok ke arah Pak Iwan. Nah, jadi antum bisa tulis kalimat-kalimatnya seperti tadi ya. Antum baca, setelah dibaca antum bisa kemudian tuliskan kalimat-kalimat tersebut. Nah, kemudian di sini ada beberapa benda-benda ya yang ada pada teks bacaan tadi. Ada yang pertama ada net, kemudian apalagi raket, kemudian ada kok ya. Nah, net ini ciri-cirinya apa? Jaring dari tali ya. Kemudian yang kedua ada kok ya. Nah, kok ini ciri-cirinya apa? Terbuat dari bulu ayam ya. Terbuat dari bulu ayam. Kemudian yang ketiga ya, ada raket. Nah, raket ini mempunyai tali seperti senar ya, seperti senar atau mempunyai gagang. Itu ciri-ciri bendanya ya. Nah, kemudian itu nanti antum bisa isi ya di halaman 95. Kemudian di 96 juga ada tentang ciri-ciri benda yang ada di sekitar antum ya, dengan benda yang antum temukan. Kalau misalkan di dalam gambar ini ya, di gambar ini hanya sedikit yang bisa antum temukan. Contohnya bendanya apa saja? Ya selain raket, kemudian net ya, ada kok juga banyak ya. Hal lain ada tiang ya, seperti itu. Nah, ciri-cirinya misalkan apa? Ciri-cirinya tinggal antum balik kembali. Ciri-cirinya jaring tali misalkan. Nah, nama bendanya berarti net ya. Kemudian memiliki bulu ayam. Nah, antum ya bisa sebutkan nama bendanya berarti kok ya. Seperti itu. Nah, di sini juga ada percakapan ya, percakapan antara Pak Rio dan Pak Budi. Nah, antum dengarkan ya. Rio tertarik untuk bermain bulu tangkis. Rio ingin berlatih bulu tangkis dengan Pak Budi. Nah, bacalah teks percakapan Rio dan Pak Budi ya di halaman 96. Antum bisa baca ya di rumah nanti di sini sebelumnya. Nah, setelah dibaca nanti antum buka di halaman 97-nya. Tuliskan secara singkat isi percakapan di atas. Nah,
Kalau antum sudah baca, nanti antum isi apa sih isi percakapan tersebut. Kalau di sini, kalau Bapak simak di sini, ya, Rio itu meminta Pak Budi mengajari Rio bermain bulu tangkis. Nah, permainannya itu, latihannya itu dilakukan pada hari Senin dan Kamis, ya. Nah, itu yang dilakukan oleh Rio dan Pak Budi, ya. Nah, di halaman 97 ini, antum setelah menyimak kembali percakapan Rio dan Pak Budi, Rio latihannya seberapa kali? Sebanyak 2 kali dalam seminggu. Rio telah melakukan latihan sebanyak 12 kali, ya. Nah, maka sudah berapa minggu Rio latihan bulu tangkis. Nah, antum tadi sudah memahami bagaimana percakapan tadi ya. Nah, sekarang kita coba memahami teknik pembagian sebagai pengurang berulang ya. Pengurangan berulang itu merupakan pembagian. Pembagian sudah diterangkan di pembelajaran 1, pembelajaran 2, pembelajaran 3 ya, pembelajaran 4 ya. Nah, antum nanti bisa kerjakan ya di skema sebelumnya ya sudah diajarkan. Nah, di sini kita akan menguatkan tentang bagaimana pengurangan berulang. Ya, contohnya di sini ada ya, kalau misalkan antum bisa lihat di sini di halaman 97 ini 12 ya, 12 itu dari mana? Latihan, latihan Pak Rio ya, latihan yang dilakukan oleh Rio. Kemudian dua dari mana? 2 kali seminggu ya. Di sini 12 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 hingga 0. 12 dikurangi 2 berarti 10. 10 dikurangi 2 8. 8 dikurangi 2 lagi 6. 6 dikurangi 2 lagi 4. 4 dikurangi 2 lagi 2. 2 dikurangi 2 hasilnya 0. Jadi 12 terus sampai hasilnya 0, tinggal antum jumlahkan nanti 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Antum hitung 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 12 dibagi 2 sama dengan 6 ya. Jadi Rio sudah melakukan latihan selama 6 minggu ya. Tuh contohnya. Kemudian di halaman 97 ini ada beberapa soal ya. Misalkan di sini, jumlah siswa kelas 2 ada 28 orang. Nah, siswa tersebut dibagi menjadi 4 kelompok. Berapakah jumlah anggota tiap kelompok? Nah, antum bisa tuliskan terlebih dahulu angka 28 ya di sini karena ada 28 orang. Kemudian dibagi berapa? Dibagi 4. 28 dibagi 4 berapa jumlahnya akhirnya ya? Nah, 28 dibagi 4 hasilnya berapa? Antum nanti bisa kerjakan di rumah ya. Atau kita contohkan terlebih dahulu ya. 28 misalkan dibagi 4 hasilnya berapa? Antum bisa menggunakannya dengan cara apa? 28 dikurangi 4 ya, dikurangi 4, dikurangi 4, dikurangi 4, dikurangi 4, dikurangi 4, dikurangi 4, dikurangi 4 sama dengan 0 ya. 4-nya ada berapa kali? 4-nya ada 7 kali. Berarti 28 dikurangi 4 sama dengan 7 ya. Seperti itu. Nah, nanti tugas antum ada di halaman 97 dan 98 serta di halaman 104. Antum bisa kerjakan di rumah ya. Setelah itu antum bisa kirim ke guru kelasnya masing-masing. Itu tugasnya ya. Nah, itu bagi yang tidak melaksanakan home visit. Karena kalau yang melaksanakan home visit barangkali sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu gurunya ya. Bapak Ibu gurunya sudah menjelaskan secara rinci, secara jelas ya. Nah, coba kita akan
coba ya. Kita akan coba dulu. Nah, contoh tadi ya. Contoh tadi yang sudah dijelaskan ya. Misalkan 12 dibagi 6 hasilnya, atau 12 dibagi 2 sama dengan 6 ya. Antum saat di halaman berapa? Halaman 97 ya. Kita coba ya. Di sini 28 ya, antum bisa lihat ya, 28 ya, kemudian dibagi 4. Nah, 28 dibagi 4 ya sama dengan berapa? Berarti di sini 28 dikurangi 4. Berapa? 8. Berarti, nah 28 dikurangi 4 hasilnya 24. Antum tulis ya. Kemudian karena belum 0, antum kurangi lagi. 24 dikurangi 4 sama dengan 20. 20 dikurangi 4 sama dengan 16. Ya. Kemudian 16 dikurangi 4 lagi. 12. 12 dikurangi 4. 8. 8 dikurangi 4. 4. Kemudian 4 dikurangi 4 sama dengan 0 ya. Nah, jadi hasilnya berapa? 4-nya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 28 dibagi 4 hasilnya tuh 7. Ya, seperti itu. Oke. Ya, selanjutnya kita hapus. Ya, selanjutnya antum bisa lihat kalau di halaman 104 ya, antum di situ bisa lihat bagaimana caranya ya. Nah, di 104 itu ada 8 dikali 4 sama dengan titik-titik. Ya. Kemudian titik-titik dibagi titik-titik sama dengan 8. Nah, di bawahnya lagi titik-titik dibagi 4 sama dengan titik-titik. Apa sih yang akan kita lakukan? Yang pertama, kita cari dulu 8 dikali 4. Nah, 8 dikali 4 berapa? 8 ada 4 kali. 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8. Berarti berapa? 8 dikali 4. 32. Antum tulis 32. 32 kemudian kita tulis ulang di sini. 32 dibagi berapa? Kan di sini hasilnya sudah ada 8, tapi kita tidak tahu, belum tahu pembaginya berapa. Nah, di sini ada angka 4 di atas tuh. 8 dikali 4 sama dengan 32. Kita cari mana yang belum ada tulisannya. 32 berarti dibagi 4. Kemudian di bawahnya juga ada, tinggal titik-titik ya, dibagi 4. Berarti di sini 32 dibagi 4 hasilnya 8 ya. Seperti itu. Atau tugas yang lain. Tugas nomor, di sini ada yang titik-titiknya ya. Contohnya nomor 5 ya. Kita contohkan nomor 5 di sini ada 9 dikali titik-titik sama dengan titik-titik. Ya. Nah, di sini sudah ada jawabannya, 36 dibagi 9 sama dengan titik-titik. Kemudian bawahnya titik-titik dibagi titik-titik sama dengan berapa? 9. Padahal di sini sudah jelas ya, dan sudah dipaparkan dengan jelas. 9 dikali berapa? Hasilnya 36. Nah, berarti kita tinggal cari 36 dibagi 9 hasilnya berapa? Ya.
kita cari, antum nanti bisa lihat di tabel halaman 103 ya, antum itu bisa membantu. Nah, misalkan di sini 36, antum cari nanti angka 36 ya. Di baris ke berapa? Di baris ke 9 ya, cari. Nah, berarti antum tinggal tarik dari angka 9, tarik ke samping, berarti hasilnya 4. 9 dikali 4 sama dengan 36. Ya. Nah, sekarang di sini 36 dibagi 9 berarti sama dengan berapa? Tinggal antum masukin angka 4 ya. Karena di sini 9 kali 4 ya. Karena di sini 9-nya sudah terpakai, kemudian 36-nya juga sudah terpakai. Nah, antum tinggal masukin di sini angka 4. Itu lebih mudah ya. Kemudian di sini titik-titik, kemudian dibagi titik-titik sama dengan 9. Nah, di sini hasilnya udah ada 9. Berarti mana angka yang belum ditulis? 36 antum turunin, kemudian dibagi 4 sama dengan 9 ya. Antum bisa pahami ya, seperti itu. Kemudian bagaimana dengan yang terakhir? Misalkan di sini ada contoh soal untuk nomor 8 misalkan. Nomor 8 itu 12 dikali 4 sama dengan berapa? Ya, 12 dikali 4 sama dengan berapa? Titik-titik dibagi titik-titik sama dengan di situ sudah ada angka 12. Kemudian titik-titik dibagi titik-titik sama dengan titik-titik. Nah, caranya bagaimana? Kita cari dulu 12 dikali 4. Dengan cara apa? Dengan cara perkalian bersusun. Perkalian bersusun di sini 12 ya dikali 4. Ya. 12 dikali 4. Nah, garis ya. Mana dulu yang dijumlahkan? 4 dari belakang dulu ya. 4 dikali 2 sama dengan 8. Ya. Kemudian 4 dikali 1 sama dengan 4. Berarti berapa? 12 dikali 4 hasilnya 48. Ya, 48. Kemudian di sini yang titik-titik ini antum tinggal isi 48 dibagi berapa? Dibagi 4 sama dengan 12. Kemudian ada lagi titik-titiknya berapa? Di sini ada angkanya. Ada angka 4 di sini juga. Berarti di sini sama. 48 dibagi 4 sama dengan 12. Ya, hasilnya seperti itu. Ya, mudah-mudahan antum paham. Nah, tadi ya sudah coba dijelaskan tentang matematik dengan cara pembagian ya. Nah, dengan cara pembagian itu antum bisa nanti menggunakan apa? Kalau yang sudah hafal perkalian, insya Allah bisa pembagian ya. Karena apa? Tinggal dibolak-balik ya. Nah, karena pembagian itu merupakan apa? Nah, pembagian itu merupakan lawan dari perkalian ya. Antum juga dapat menggunakan daftar perkalian seperti ini ya, yang ada di tabel ini antum bisa gunakan ya. Caranya antum sudah tahu. Ya, nanti antum tinggal praktekkan di rumah ya. Untuk halaman 104 antum kerjakan di rumah masing-masing ya. Setelah dikerjakan, hasilnya baru dikirimkan ke guru kelasnya masing-masing ya. Oke, terima kasih.